syukur kita bacakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu, Dewan Guru SD Negeri Basuki, izin sebentar saya akan melakukan berbagi praktik baik di mana tentang aksi nyata modus asupan, ya, budaya positif. Nah, di sini ada disiplin positif dan kebijakan universal. Apa yang dikatakan disiplin positif? Ya, jadi disiplin positif itu sesuatu yang nilainya positif yang kita terapkan di sekolah, baik tentang aturan sekolah maupun tentang hal-hal lainnya yang menyangkut atau berkaitan dengan siswa kita di sekolah. Kemudian ada juga kontrol, ya. Kalau kontrol, tiba lagi kontrol. Apa yang dimaksud dengan kontrol? Kontrol itu adalah peranan dari kita yang memegang perannya. Nah, misalnya kita di sekolah ada saat-saat kita berperan sebagai manajer atau pemimpin di sekolah, pemimpin di kelas terhadap siswa-siswa kita di sekolah. Ada juga berperan sebagai teman. Siswa kita ada masalah, kita minta supaya bisa dicurhat. Jadi kita berperan sebagai berteman dengan siswa, walaupun ada batas-batasnya. Kemudian ini ada beberapa ilusi dalam teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru dalam kontrol murid. Jadi guru harus pandai dalam mengontrol murid atau memanage situasi murid di sekolah. Kemudian penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Adanya penguatan dari kita guru. Kita sebagai guru tidak hanya mengajar, tapi juga memberi penguatan. Misalnya ada tugas siswa. Tugas siswa sudah dikerjakan. Kita beri apel untuk dia. Bagaimana kita beri apel? Nah, udah bagus. Nah, ini nanti usahakan gini seperti itu. Jangan langsung kita bilang, oh ini salah. Tidak ada kata salah dengan siswa kita. Ya. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari posisi kontrol tersebut kita bisa memaksa, tapi dengan memaksa dengan nada positif. Nah, bagaimana kita maksa? Nah, sudah siap ya? Ini besok tolong dikumpulkan. Nah, itu kan sudah ada ringnya untuk siswa. Berarti besok kita kumpulkan. Tapi mau nggak mau siswa harus mengumpulkan tugasnya besok. Seperti itu. Lanjut, bisa. Ini tujuannya. Tujuan dari disiplin positif itu menanamkan motivasi kepada murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai mereka percaya. Jika mereka telah memiliki motivasi intrinsik berdampak jangka panjang, motivasi tidak akan berpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Nah, ini ada dua poin yang kita lihat, ada hukuman dan hadiah. Dulu ada juara satu dapat buku, ya kan? Kemudian siswa bermasalah dapat hukuman. Sebenarnya itu tidak bisa lagi. Tidak ada lagi kata hukuman, tidak ada lagi kata hadiah. Makanya sekarang di kurikulum Merdeka itu yang namanya hukuman, yang namanya hadiah dihapuskan. Siswa berprestasi, tapi tidak ada juara kelas. Ya, tidak ada juara 1, juara 2, juara 3, tidak ada. Semua berprestasi di bidang masing-masing. Nah, lanjut, bisa. Ini ada nilai-nilai kebijakan. Di sini ada beberapa nilai yang harus dimiliki oleh individu. Lanjut. Ini teori, motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang pertama kalian rumah. Ini sering ya. Siswa kalau dulu, memang sekarang nggak lagi tempat kita. Kalau dulu ada telat masuk misalnya. Telat masuk, kita kasih hukuman berdiri di luar. Atau lari mengelilingi lapangan bola kaki. Itu ada dulu. Ya. Berdiri di tiang bendera.
Itu ada. Tapi kalau sekarang memang jarang, tapi itu tidak bisa, sebenarnya tidak bisa. Hukuman itu sesuatu yang diberikan, makanya dilarang. Arti diberikan, belum tentu orang yang menerima menyukainya. Yang namanya hukuman otomatis tidak suka yang menerima. Misalnya gini, kita suruh lari keliling 10 kali di lapangan, 10 kali keliling di lapangan. Yang menerimanya siswa kita suka enggak dia? Otomatis siswa kita nggak suka itu. Makanya tidak boleh diberikan. Nah, itu dasar dari rumah. Jadi hukuman itu yang diberikan. Kemudian sebagai pengganti hukuman ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang dihasilkan, bukan yang diberikan. Beda diberikan dengan dihasilkan. Yang dihasilkan itu disepakati secara bersama. Contoh, guru dengan siswa, misalnya kita buat konsekuensi. Nah, kalau misalnya kita telat masuk, apa yang kita harus terima? Oh ini Bu, kalau kita telat masuk, yang harus saya pelajaran agama misalnya, baca ayat pendek misalnya, yang tidak masuk, berarti harus baca 2 ayat. Itu konsekuensi, tapi harus disepakati secara bersama oleh guru dan siswa. Itu boleh. Nah, tapi kalau misalnya pelajaran agama kita sepakati konsekuensinya dari keliling lapangan, itu tidak sesuai. Karena bukan ranah pelajaran agama itu ranah olahraga. Nah, segitu. Tapi konsekuensi itu berlaku untuk semua, bukan siswa saja. Nah, misalnya ini yang paling kecil. Nah, konsekuensi kita apabila telat masuk, baca ayat pendek atau menghafal kali-kali untuk mata pelajaran matematika misalnya. Kalau guru telat masuk gimana? Harus ikut juga, namanya konsekuensi. Saya guru telat masuk, harus baca ayat pendek, harus hafal ayat pendek. Itu dia, karena konsekuensi dihasilkan untuk diterapkan secara bersama, berarti tidak diberikan. Nah, berarti kalau tidak diberikan berarti disepakati. Nah, makanya kalau konsekuensi itu boleh, tapi dengan catatan berlaku untuk semua dalam kelas. Misalnya ada si A, si B, si C, berlaku untuk semua kita, tidak berlaku untuk satu orang saja, atau tidak berlaku untuk siswa saja. Segitu Bapak Ibu ya. Kemudian ada yang namanya penghargaan. Bagaimana yang dikatakan penghargaan? Penghargaan juga sesuatu yang diberikan. Nunjuk penghargaan, ya kan? Ya. Contoh, murid dapat juara di kelas. Juara kelas. Itu kan penghargaan. Itu juga tidak boleh. Bagaimana juga? Diberikan penghargaan, tapi harus sama semua. Harus didapatkan untuk semua. Itu baru boleh. Misalnya, dia pandai dari segi matematika, berarti penghargaan dia dapat sertifikat juara matematika. Ada bidang seni, juara bidang seni. Nah, kalau kita sekarang yang ada juara kelas, kadang-kadang juara kelas identik dengan calis itu, baca tulis itu. Padahal siswa tersebut kurang dari segi baca tulis itu, makanya dia tidak dapat juara. Padahal dia ada kemampuan dari segi yang lain. Itu harus kita perhatikan. Karena sekarang namanya siswa itu tidak semua siswa itu sama. Itu kodratnya. Ada siswa kita yang pandai dari segi membaca, ada siswa kita pandai dari segi seni, ada siswa kita yang pandai dari segi menulis misalnya. Ada siswa kalau karangan itu dia nomor 1, selalu mengarang. Itu bisa kita lihat dari gerak-gerik siswa kita. Anak-anak kita kalau jumpa sama bangku dia pukul, benda. Jadi dia hobinya musik gitu. Ada buku siswa kita penuh dengan gambar-gambar. Lukis. Nah, kemudian ada siswa kita yang penuh kata-kata mutiara di bukunya. Itu ada. Berarti itu dia hobi ke seni. Seni misalnya mutiara berarti puisi. Kemudian ada yang namanya restitusi. Restitusi itu sesuatu yang dilakukan untuk menyadarkan diri seseorang. Nah, contoh, ada siswa kita misalnya bermasalah. Bermasalahnya apa? Siswa
datang ke sekolah pakai sandal. Itu ada restitusi yang harus kita lakukan. Apa yang dibutuhkan itu yang harus kita rayakan. Jangan langsung kita vonis, kenapa kamu pakai sandal? Kamu harus gini. Itu tidak bisa. Lihat dulu kebutuhan dia apa, yang dia butuhkan di saat itu apa. Contoh misalnya, kadang-kadang dia pakai sandal karena memang sepatunya basah misalnya. Nah, itu kan bisa kita lihat dulu. Ini ada prosesnya. Nanti di depan bisa kita lihat proses restitusi tersebut. Saya tunjuk. Ini keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas ini ada apa namanya tuh, sesuatu yang disepakati. Dulu ada namanya tata tertib kelas. Ada? Ada. Ada. Tata tertib ya. 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 Tata tertib itu siapa yang buat? Biasanya siapa yang buat? Guru. Guru kan? Nah, guru buat, ditulis di papan, harus dipatuhi oleh semua Siswa. Itu tidak bisa lagi. Berarti tidak ada yang namanya kolaborasi di sana. Kita didukung kolaborasi. Artinya disepakati oleh secara bersama oleh siswa dan guru. Dia ada dua. Ada yang namanya keyakinan kelas, ada yang namanya kesepakatan kelas. Itu beda. Keyakinan kelas itu berlaku berjenjang ya. Misalnya untuk tahun ini misalnya, atau semester ini. Semester ini harus kita lakukan. Berarti misalnya kita buat aturan dengan siswa, semester ini semua siswa harus bisa membaca. Kemudian setiap masuk kelas sepatu di luar, tapi bukan sepatu siswa saja di luar, guru juga harus di luar. Itu namanya keyakinan kelas. Nah, jadi kemudian piket, kita bentuk piket harian. Nah, piket harian tulis saja nama gurunya di atas setiap hari. Misalnya Senin, nama guru di atas, nomor 1, nomor 2 si A, si B, si C. Kan guru nggak nyapu, cuma mengontrol siswa. Setiap hari kita kontrol. Berarti kita tulis nama kita di sana. Berarti kita juga kena jadwal piket. Itu keyakinan kelas. Bagaimana dengan kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas sesuatu yang disepakati dari mulai kita melaksanakan pembelajaran sampai selesai pembelajaran, berlaku 1 hari. Misalnya pelajaran agama 4 jam, berlaku 4 jam. Nah, kalau Pak Ibu ada ikut pelatihan, ada namanya kesepakatan kelas, sudah dibuat. Ada, itu dibuat oleh siswa dan guru secara bersama. Contoh saya kesepakatan kelas, tidak boleh ribut di dalam kelas. Nah, segitu. Kemudian yang mau bicara duduk tangan dulu. Setelah dipersilahkan baru bicara. Itu kesepakatan. Hadir dan datang dan pulang tepat waktu misalnya. Tidak ada keluar masuk tanpa seizin guru. Nah, itu namanya kesepakatan. Berlaku dalam satu kelas, apa namanya, 1 hari atau 1 PB. Nah, itu beda keyakinan dan kesepakatan. Enho dan namanya yang ada? Ya. Memiliki motivasi intrinsik gimana? Intrinsik berarti dari dalam siswa. Kalau kita guru dari dalam kita. Misalnya gini, seorang siswa ada motivasi untuk belajar. Motivasi datang dari dirinya, memang kesadaran diri dia, sadar akan pentingnya ilmu, pentingnya belajar. Itu yang namanya intrinsik. Ada juga satu lagi ekstrinsik, arti ekstrinsik dari luar. Kita guru yang menyuruh dia. Nah, kamu ini harus belajar ini. Di rumah orang tuanya yang menyuruh. Berarti bukan dari dia. Itu namanya X. Nah, kalau ingat saja kata in dan X. Kalau X luar, in dalam. Itu aja. Kemudian kita lanjut Pak Isa. Ya, ini ada kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kita lihat satu-satu. Bertahan hidup. Apa yang kita lakukan? Bapak Ibu ada? Kita ada. Ya? Kecuali
kita sudah meninggal, itu tidak ada. Karena gini, yang dikatakan bertahan hidup berarti di sana ada kebutuhan untuk makan. Ya kan, itu kan kebutuhan hidup, obat-obatan. Kemudian apa namanya itu, rumah, ya, sandang, pangan, pakan, papan, itu kan untuk bertahan hidup. Karena kalau tidak ada itu kita tidak akan hidup dari segi ilmu, ya. Nah, misalnya tidak ada air, itu kan susah itu. Jadi itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Semua manusia ada. Begitu juga dengan guru, siswa juga seperti itu. Itu harus kita lihat. Nah, ini dasarnya dulu, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa terima. Ada nggak yang nggak butuh itu? Tidak. Semua ada. Membal, Pak. Membal. Sudah, kasih sayang, ya. Dan rasa diterima. Bagaimana ini? Ada yang nggak butuh ini? Wasbara, nggak boleh kasih sayang gitu. Boleh, semua orang perlu. Karena kalau nggak butuh kasih sayang berarti semua pengen dibenci. Kan nggak ada yang pengen dibenci oleh orang lain. Ya, itu kebutuhan. Kemudian rasa diterima. Ibaratnya gini, kita masuk sekolah baru. Contoh saya misalnya, pertama masuk ke sekolah ini. Nah, semua guru membenci saya. Itu bagaimana perasaan saya? Jadi besoknya nggak usah lagi sekolah, kan itu. Nah, tapi kalau misalnya semua suka, berarti itu kita diterima. Maksudnya kalau kita sudah diterima, kita akan memiliki kesenangan. Itu yang kita butuhkan. Nah, begitu juga dengan lingkungan masyarakat kita. Kalau masyarakat kita nggak mau terima kita, misalnya kemana-mana kita nggak, orang bicara pun nggak sama kita, itu kan akan terasa kita seperti itu, ya. Kemudian penguasaan. Nah, bagaimana penguasaan? Kita ingin memiliki harta yang banyak, ya, ingin memiliki Honda baru, kemudian ingin diakui. Nah, misalnya di sekolah ini saya ingin guru-guru saya mengakui bahwa saya ini hebat. Itu ada kebutuhan dari manusia. Nah, semua ada seperti itu, cuma nampak atau tidaknya. Ya. Nah, kemudian kebebasan. Bagaimana yang dikatakan kebebasan? Kebebasan itu kebebasan dalam beraktivitas. Misalnya gini, suka-suka kita. Nah, kan? Tidak ada yang melarang. Itu semua butuh. Kemudian kesenangan. Semua butuh kesenangan. Nah, kan ingin jilbab apa namanya yang mahal, VZ. Nah, semua ingin itu. Walaupun kadang-kadang nggak sanggup kita beli tahun ini, usahakan tahun depan. Tapi ada butuh kesenangan seperti itu. Kemudian kita ingin berepresi. Oh, ini bermalam di Aceh Tengah misalnya. Kalau nggak ada kebutuhan kesenangan kan nggak mau kita ke sana. Apa ke sana uang kita habis, tidur di tempat yang dingin. Padahal di rumah kita itu ada AC, kasurnya bagus. Tapi kenapa kita tidur di bawah tenda? Kesenangan. Itu kebutuhan kita. Begitu juga dengan siswa kita. Itu yang harus kita lihat. Siswa kita misalnya bermasalah, si A bermasalah, kita lihat apa permasalahan dia itu. Jadi kelima kebutuhan tersebut itu kita semua membutuhkan. Siswa kita di sekolah juga membutuhkan. Nah, jadi harus kita lihat. Kalau kita kan langsung menjustis, memvonis, oh dia nakal, dia harus kita lihat. Ada nggak dia terima kebutuhan ini di rumah misalnya atau di sekolah? Contoh misalnya kan di rumah ada siswa di sini selalu berulang, kita harus lihat ya. Berarti siswa ini di rumah dia tidak mendapatkan yang 5 ini, bertahan hidup. Kadang-kadang nasi nggak ada makan dia kalau pagi. Itu kan akan terkendala dia di sekolah. Kemudian kasih sayang kurang. Kadang-kadang ada anaknya misalnya 5, 4 sangat disayangi, cuma dia 1 yang kurang disayangi. Kan ada orang tua yang begitu, ya kan? Walaupun orang tua harus berlaku adil terhadap anak-anaknya.
Kemudian dia ingin kebebasan karena dia kurang mendapatkan yang tadi, kasih sayang, kemudian kebutuhan untuk mendapat bertahan hidup, dia ingin kebebasan. Berarti apa kemauan dia di sekolah? Sedang belajar, bagaimana yang dia mau? Nah, misalnya ada siswa dia tidak mau belajar di kelas, dia maunya belajar di luar. Itu kan kebutuhan juga ya. Kita pun harus mengetahui, oh dia tidak suka belajar di kelas, dia harus di luar. Bawa siswa keluar. Nah, seperti itu. Dan lanjut Pak Isan. Ini ada resolusi 5 posisi kontrol. Nada meninggal kamu? Restitusi nada meninggal? Hah? Pernah dengar kata restitusi? Sama Bu, saya juga nggak pernah dengar. Cuma selama ikut kegiatan penggerak, baru kita tahu oh ini restitusi. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut dosen 2004. Guru memiliki 5 posisi kontrol: menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dalam hal ini posisi manajer dianggap sebagai posisi kontrol yang terbaik dan ideal untuk diterapkan. Arti restitusi itu, siswa bersalah. Contoh, siswa telat masuk sekolah, sampai ke sini tidak pakai sepatu. Kita tidak bisa langsung menghukum, lakukan restitusi. Panggil siswa tersebut, dudukkan dia dengan tenang, misalnya di sana atau di tempat di halaman atau di kantor, jangan lagi di sini. Tanyakan pada dia. Nah, kenapa nak? Oke, langsung. Anda langsung you. Tidak boleh diponis langsung. Tidak boleh. Nah, kenapa begitu? Sudah. Dia akan mencerita, kenapa kamu pakai ini? Oh ini. Tanyakan lagi. Misalnya jawabannya, oh ini Pak, saya sepatunya basah. Kenapa bisa basah? Seperti itu. Oh saya nyucinya hari Sabtu, hari Minggu kemarin. Seharusnya hari Sabtu. Sudah. Yang kamu lakukan ini salah atau benar? Salah Pak, saya minta maaf. Nah seperti itu. Kalau salah, apakah kamu akan mengulanginya lagi nanti? Oh tidak Pak, saya tidak akan mengulangi, saya minta maaf. Saya tahu itu salah. Dia akan merasa bersalah sendiri. Nah, dengan proses yang kita lakukan, itulah yang dikatakan restitusi. Artinya siswa akan mengetahui kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi. Dia tadi ada telat. Kenapa bisa telat di sekolah? Nanti kamu bisa perbaiki itu bisa Pak. Kapan akan kamu perbaiki? Oh nanti besok, saya mulai besok Pak akan cepat ke sekolah. Oh janji ya dengan Bapak seperti itu. Kalau kita sekarang gimana? Nyokah itu veterannya kayak belah, yang buah-buah kayak belah, ya kan? Itu yang didapat semua seperti itu. Siswa makin dong di rumah bermasalah, di sekolah bermasalah. Tapi kalau seperti restitusi yang kita lakukan tadi, siswa merasa nyaman di sekolah, sehingga sampai kemari siswa tidak ada rencana untuk pulang dari sekolah, ya. Udah kan ibunya. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Penghukum itu berarti guru berperan sebagai penghukum. Kamu telat, langsung berdiri satu kaki. Itu namanya penghukum. Ya. Kemudian pembuat merasa bersalah seperti tadi. Kita tanyakan tadi, oh ini, dia akan merasa bersalah sendiri. Kemudian teman, duduk dengan siswa. Kalau perlu kasih kacang, makan kacang bersama dengan siswa. Aja boleh.
Itu pada pungsonan dia. Nah, duduk apa sambil makan kacang dia cerita. Itu posisi demam. Nah, ada saat-saat kita berposisi sebagai demam. Kemudian pemantau. Pemantau siswa yang kita berdiri sedikit, gerak-gerik siswa, tingkah siswa. Kita tidak mengucapkan apa-apa, hanya melihat. Itu namanya pemantau. Kemudian manajer memanage, ya, mengarahkan siswa, memimpin siswa. Makanya posisi yang bagus itu manajer kalau di sekolah. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai manajer di kelas? Harus menggunakan yang 5 ini. Penghukum ada, pembuat merasa bersalah ada, teman ada, pemantau ada. Harus ada 5 posisi itu harus kita gunakan oleh kita sebagai guru. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kira-kira posisi mana yang Bapak Ibu sudah lakukan? Atau yang sering Bapak Ibu lakukan? Apakah penghukum? Penghukum yang sering kan? Itu yang sebenarnya bisa tapi jadi ada saat kita, contoh kesepakatan kita sudah kita buat, ya kan? Siswa dan guru harus masuk ke sekolah tepat waktu, misalnya keyakinan kelas. Jadi pas ada satu hari siswa tersebut telat, itu bisa kita gunakan posisi kita sebagai penghukum. Kita bilang, nak kamu kenapa telat? Berdiri di luar sebentar. Tapi yang kita suruh itu sudah ada di keyakinan kelas. Sudah kita tetapkan dengan keputusan bersama. Yang telat 10 menit tidak boleh masuk selama 1 jam. Tertulis di sana. Itu bisa. Bisa kita gunakan posisi kontrol penghukum. Tapi kalau belum kita buat itu jangan. Ini suara-suara kita. Begitu telat langsung. Padahal tidak ada kita buat dalam keyakinan kelas, itu tidak bisa. Tapi kalau sudah kita buat, ditandatangani oleh semua siswa, mereka sadar. Oh, udah tahu mereka. Kalau saya telat pasti saya disuruh. Makanya boleh. Tapi harus ada dalam keyakinan kelas, disepakati secara bersama. Dan kemudian pembuat merasa bersalah itu sudah, kemudian teman. Tapi yang paling ideal manajer, ya Pak Ibu. Berarti itu harus kita gunakan, harus kita gunakan posisi-posisi tadi. Kalau kita jarang sekarang, yang kita suruh sekarang, yang penting masuk lokal, siswa belajar sudah. Ya, itu jangan lagi. Jadi siswa belajar harus senang ya. Kalau kita lihat di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, tambah umum. Kenapa? Kita dituntut tidak mewajibkan membaca, menulis dan berhitung bagi siswa. Bagaimana secara tidak langsung kita ajarkan dia membaca, menulis dan berhitung. Bagaimana caranya? Caranya ada sama kita. Siswa merdeka. Saya Bu gak suka hari ini membaca. Saya harus maunya loncat-loncat. Silakan. Tapi dalam RPP harus kita masukkan, itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ada beliau? Ada. Diferensiasinya pembelajaran yang model pembelajaran yang digunakan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Lang lokal lebih bisu waduh. Anak-anak yang nggak bisa mendengar 2 orang, anak-anak pandai 2 orang. Anak-anak yang suka olahraga 2 orang, itu harus kita gunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Jangan sampai kita menggunakan gaya lama. Bapak Ibu, baik dipaksa, jangan memaksakan ikan untuk manjat pohon. Itu memang tidak bisa dilakukan. Dibayangkan keronju, engkau nuya maka sampai mati ikan itu akan menganggap dia hewan paling bodoh di dunia. Kenapa? Karena dia tidak mampu panjat pohon.
Tapi sesuaikan dengan siswa, dengan kondisi siswa. Contoh, kita ada anak ABK, kelas buka dulu. Ya. Contoh anak kelas 3 tidak bisa baca, tidak bisa bicara, benar Bu ya? Tidak bisa bicara, kita paksakan membaca, bagaimana itu? Makanya itu harus kita sesuaikan. Jadi anak yang tidak bisa bicara, bisa tulis. Yang tidak tulis tahu dia. Ya kan? Kemudian anak yang tidak bisa yang satu lagi autis, ya kita nggak ada di sekolah kita ya. Kalau ada anak yang autis, ini kita sesuaikan dengan kondisi dia. Apa yang dia lakukan kita ikuti. Apalagi kita kan nggak ada guru khusus di sini kan. Nah, lanjut. Ini namanya berkebinekaan global. Di sini belajar Indonesia mampu mempertahankan budaya luhur dan identitas. Tetap berpikir terbuka untuk berinteraksi dengan budaya lain. Artinya kita harus menanamkan budaya pada siswa-siswi kita. Contoh, kita begitu lewat, misalnya melewati orang dewasa itu ada siswa menunduk kan. Sekarang udah jarang, mereka lewat aja. Itu harus kita terapkan. Kita masukkan dalam pembiasaan. Contoh yang sudah melakukan budaya salam, itu sudah dilakukan. Setiap hari saya teringat saya pertama saya masuk kemari, itu begitu siap upacara siswa langsung masuk kelas. Itu sama ingat. Waktu pertama saya kemari, begitu siap upacara masuk kelas. Tapi sekarang karena sudah terbiasa melakukan salam, mereka nggak akan masuk kelas. Tetap dia tunggu salam di baris. Begitu juga dengan di depan kelas. Karena kita sudah terbiasa, siswa sebelum masuk kelas salam dulu, mereka akan terbiasa. Itu namanya pembiasaan. Itu yang kita tanamkan supaya siswa tersebut tidak akan lupa. Setiap jumpa orang tetap salam, karena sudah terbiasa yang kita lakukan di sekolah. Sekarang coba lihat, ini yang sudah terbiasa. Begitu siap sedang pagi misalnya, siap baca Yasin, itu mereka langsung berdiri di depan kelas, nggak ada yang masuk ke sini, ya kan? Itu karena sudah kita lakukan pembiasaan, sudah terbiasa dengan yang seperti itu. Nah, makanya itu harus kita lakukan di sekolah kita, termasuk kegiatan-kegiatan lain. Begitu juga dengan budaya kita. Contoh misalnya kita di sini karena kita orang Islam harus pakai jilbab, ya. Kita semua ada pakai jilbab, siswa kita pakai jilbab, rok yang panjang, itu budaya juga. Kemudian kita lihat lokal wisdom, lingkungan kita, kearifan lingkungan kita. Contoh, kita di sini anak kita di saat Maulid itu banyak yang tidak sekolah, ya kan? Ya. Itu tidak boleh kita paksakan siswa untuk sekolah, karena memang daerahnya seperti itu. Tapi ada trik kita buat. Bagaimana caranya siswa ada kegiatan. Nah, besok Maulid misalnya, memang kita belum boleh melakukannya. Kalian ke sekolah jam 10 nanti boleh pulang, tapi ada tugas yang kita lakukan. Sampai ke depan Maulid tulis apa yang dia lihat di sana. Ada zikir di sana, dia tulis. Ada orang makan selawat misalnya, dia tulis. Kemudian malamnya dakwah, ceramah, dia tulis. Itu yang kita tagih di sekolah. Itu yang dikatakan dengan kearifan lokal. Harus kita sesuaikan, tidak boleh kita paksakan. Kemudian ada lagi yang namanya di sini kalau daerah di sini kan sama dengan tempat kita, tapi ada daerah yang matahari terbitnya lama. Contoh kami di Semulu. Itu kami di Semulu jam 7 pagi masih gelap. Jadi di sini jam 7 pagi sudah terang.
Jadi kalau kita di sini masuk siswa jam 7:30, kita di sana masuk jam 7:30, nggak bisa. Kenapa? Keadaan di sana memang masih gelap, jadi harus kita masukkan siswa jam 8, tapi pulangnya jam 7:30. Di sana dia nanti telat pulang. Itu harus kita sesuaikan. Nggak bisa kita paksakan keadaan kita di lingkungan orang lain. Itu tidak bisa. Dan kemudian dalam perbedaan ini akan ada budaya positif, hal-hal positif yang bisa kita ambil. Seperti yang kita sampaikan tadi, di sini ada tradisi Maulid. Ini kita terapkan di sekolah kita. Bagaimana dengan tradisi Maulid di sana? Cuma kalau kita di Biro ini kan sama, semua daerah sama, tidak ada yang menonjol. Oke, lanjut bisa, kami dalam. Ini bernada kritis, ya. Belajar bernada kritis mampu secara objektif memproses informasi, ya, baik kualitatif maupun kuantitatif. Dapat membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan mengumpulkan. Kualitatif, kuantitatif, gimana itu? Ya Bapak Ibu urutan dan ya S1 dan udah warnanya. Yang ada mohonnya berarti skripsi P. Jadi yang dikatakan kualitatif itu berkaitan dengan narasi, nalar. Kalau kuantitatif berkaitan dengan angka, pasti dia. Dalam penelitian itu kalau kuantitatif itu ada sampel, angket diisi, sekian orang yang mengisi angket, sekian orang menjawab ini, sekian orang menjawab ini, sekian persen yang menjawab ini, jelas. Kalau kuali narasi, nalar, makanya disebut bernalar. Kuanti bernalar tentang angka. Ini kelas 5 misalnya, ada siswa kita 20 orang. 3 orang berasal dari keluarga, dari orang tua berlatar belakang PNS, 4 orang dari petani, 4 orang dari nelayan. Berapa persen dari PNS, dari petani, dari jelasnya sudah kita bisa. Itu dikatakan kuali. Kalau kuali, siswa kita ada 5 orang, 20 orang, 5 orang dari keluarga petani. Keluarga petani itu apa usaha yang dilakukan? Apa kegiatan yang dilakukan? Oh, dia petani bagian sawit misalnya. Kita jelaskan bagaimana kegiatan sawit itu. Apa yang berapa hari panen sawit itu kuali, narasi, nalar. Kemudian dari nalar tersebut, ini dia menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkan. Itu harus mampu. Siswa kita harus mampu itu. Contoh, kita akan buat kasus seperti yang saya bilang tadi. Siswa kita ada 5 orang, 2 orang dari orang tua petani, 2 orang PNS, 1 orang dari nelayan. Jadi dari 5 orang tersebut, siswa kita mampu mempersentasekan berapa persen orang tua petani, berapa persen nelayan. Itu harus mampu. Kemudian berbagai menganalisis informasi, karena sudah tahu dia berapa persen nelayan, berapa penghasilan yang didapatkan oleh nelayan, berapa penghasilan yang didapatkan oleh PNS. Nanti akan disebutkan bahwa anak PNS penghasilannya lebih rendah daripada anak petani. Sudah ada kesimpulan, oh anak PNS berarti bukan orang kaya, anak petani yang orang kaya. Seperti itu, ada kesimpulan dari siswa. Itu tugas kita guru, draw Bapak Ibu. Yang bujur duku anak bujur lengannya kepacaran. Itu tugas Bapak Ibu. Bagaimana caranya siswa kita harus mampu, ya. Lanjut bisa. Oke, kreatif. Mampu membuat sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada. Ini guru seni. Guru seni itu salah satu contoh. Itu apa, Bu? Yang bulat-bulat itu? Enggak, yang merah itu. Global kan?
Itu salah satu contoh. Kemudian ini kan sesuatu yang baru. Dari bahan bekas bisa dimanfaatkan menjadi lemari. Ya kan? Kemudian ini dari bahan bekas bisa dimanfaatkan menjadi rak buku. Itu yang namanya yang dikatakan kreatif. Berarti kalau kita kreatif tidak perlu modal besar. Contoh, kita butuh lemari. Bagaimana caranya untuk mendapatkan lemari? Oh, beli. Nah, seperti ini sudah jadi lemari. Berarti kreatif. Tanpa modal sudah ada lemari. Begitu dengan kotak pensil. Kan ada dibuat dari sendok es krim, dibuat kotak pensil, stik es krim. Kemudian dari botol aqua bekas biasanya ada dibuat bentuk gelas, ada dibuat bunga. Itu kreatif, ya. Botol bekas tidak perlu beli, pipet bekas tidak perlu beli. Begitu jadi bunga, sudah ada nilai jual, ya. Nah, itu yang dikatakan kreatif. Silakan bisa lanjut. Ya, di sini profil belajar Pancasila. Jadi ada beberapa nilai yang ada dalam profil belajar Pancasila. Kalau nggak salah ada 6 nilai. Itu yang harus kita terapkan pada siswa kita di sekolah. Ya, karena untuk kurikulum mereka, tapi tidak boleh kita campur. Kita Paisa semua tahu ajaran baru 2000 bulan 7 ini K13 tidak ada lagi. Apa namanya itu K13 ya? Jadi modul aja Bapak Ibu semua itu sudah tidak ada digunakan lagi yang lama, yang baru semua. Kurikulum mereka dari kelas 1 sampai kelas 6 harus ada modul aja yang baru, CP yang baru, ATP yang baru. Jangan campur. Nah, misalnya di kurikulum K13 ada yang namanya radar kognitif yang C1 C2. Itu yang tidak bisa digunakan lagi di kurikulum Merdeka. Nah, kalau dicampur nggak akan jalan. Merdeka tetap Merdeka, kemudian K13 tetap K13. Kemudian nanti sekolah kita tidak harus menuntaskan materi, tapi ada elemen yang harus dicapai. Contoh misalnya elemen A misalnya, itu harus dicapai dalam jangka 6 bulan. Tapi materi tidak tuntas tidak masalah, karena di kurikulum Merdeka tidak dituntut untuk menuntaskan materi, tapi lebih ke nilai-nilainya, nilai karakternya yang harus kita tunjukkan untuk siswa kita. Ah, bentuk mana Bu? Oma ini materinya belum selesai, bukan cara whatever karena besar materi. Soal ujian Bapak Ibu yang buat, bukan saya yang buat, bukan dinas yang buat. Itu Bapak Ibu, ya. Kemudian lanjut bisa begini lagi. Nah, ini namanya segitiga restitusi. Ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyatakan keyakinan. Kita ulangi yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu. Ada siswa bermasalah, kita gunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah siswa tersebut. Siswa ke sekolah tidak menggunakan sepatu, contoh. Kemudian datang terlambat. Ada 2 yang dia lakukan: datang terlambat, tidak menggunakan sepatu. Kalau kita gunakan segitiga restitusi, bagaimana caranya? Menstabilkan identitas. Artinya apa langsung ikat yang tahunya. Bangun aja. Ya, bangun aja. Untuk kengkabak takut tidak mau biasa tak usahakan. Jempol juga jalan biasa, kadang-kadang baru pro cukup hebat, mulai yang undang hebat itu temannya kecil sih. Ya, jadi kemudian baru panggil dia, validasi tindakan, buat tanyakan, pakai nyo. Duduk kita dengan siswa tersebut, sudah ada yang ditanyakan nanti, ada jawaban dari siswa, baru nanti menanyakan keyakinan. Yang duduk kasih tadi yang udah salah, udah kuno salah Pak. Depan mau tuh coba kan misalnya apa yang coba ya itu ada 3 langkah sampai dia mengakui kesalahannya
sadar akan kesalahannya dan sadar tidak akan mengulangi lagi. Naik ke atas buku ya, boleh. Golau. Nah, tak ada duit kamu nak kampung tu. Walaupun ada kau, ya kan? Ikah dah. Nah. Tapi lebih dah. Kalau jamu ikah dah bak. Ya, biarkan pada bak. Ya. Ya ada lagi kan? Ada lagi kata-kata lagi kan? Enggak ada lagi tu, ya. Yang dulu biarkan dulu, ya. Sekarang enggak ada lagi. Nah, jangan nanti ikah. Nah. Dia tu tengok, hidup di mau. Ya, Pak. Jadi Bu, Bapak Ibu, siswa kita lebih suka dengan kita daripada orang tuanya. Yang disampaikan oleh gurunya tidak pernah dia bantah, selalu membenarkan. Tapi yang disampaikan oleh orang tuanya ada dia bantah. Coba di rumah ada Bapak Ibu, matematika diajarkan, coba ajarkan. Dia ibu bukan itu, gini-gini ya. Tetap dia membenarkan gurunya, tidak pernah mau membenarkan kita. Ya kan? Nah, itu karena kita dalam mendidik anak kita tidak menggunakan ini. Coba kita mendidik anak kita menggunakan ini. Baliwo kata ika bulu di bagi mana ya tak bismillah aja pulau ni dah. Ya kan? Langsung ju tampung ju ya betul. Tapi apa Ibu? Coba biar aja dulu. Biar aja, kemudian sudah mandi dia, sudah bersih, ya, sudah makan, duduk dengan dia, duduk, saya akan pakai, kenapa mandi tadi? Nah, berarti ujung-ujungnya mandi itu benar enggak? Kalau enggak minta itu sama orang tua, oh enggak, salah, saya kenapa lakukan? Akan apa dia? Akan turun dia. Tapi kalau langsung duduk-duduk, besok langsung lagi, ya kan? Nah, udah tahu kekuatan maknya tuh. Kekuatan maknya tuh 50 derajat. Oh, ini enggak. Kita tunggu sampai 100. Dan lanjut bisa. Nah, ini salah satu kegiatan belajar di kelas. Sedikit Bapak Ibu. Aksi nyata yang sudah kita lakukan di sekolah kita itu ada beberapa item, termasuk apa namanya tuh, kalau pagi itu ada kegiatan, kalau sore itu upacara tetap, kemudian hari Selasa apa namanya, baca ayat pendek. Itu baca ayat pendek itu nanti kita usahakan siswa kita ada yang berdiri di depan sebagai pemimpin yang bisa menghafal, walaupun 1-2 orang dalam satu hari, bisa 1-2 orang saja yang menghafal, bisa, ya, ada 2 orang yang bisa menghafal. Kemudian yang hari Rabu senam, ya, senam. Kamis, ini Kamis yang apa? Literasi. Itu literasi. Tadi sudah ada buku itu sekitar 600 judul. Oh enggak, 200 judul, 600 judul. Itu buku waktu saya ikut pelatihan di ada dulu Banda C dengan Munas. Itu baru datang bukunya, itu gratis. Itu nanti kita minta waktu 1 hari untuk siswa kita untuk membaca buku. Kalau 600 buku, 1 orang 1 dapat siswa kita, ya kan? Nanti kita bagi, ada 3 judul, kita sesuaikan. Yang sesuai untuk kelas 4, 5, 6 taruh di sini buku bacanya. Kemudian ada 1, 2, 3 taruh di 1, 2, 3. Masing-masing kelas ada bukunya. Ambil bukunya di kelas, duduk di luar baca. Oh misalnya dia masuk ke pustaka untuk baca, bisa. Nah, kita yang mengisikan hari Kamis. Yang penting hari Kamis siswa kita semua dalam kondisi membaca. Di luar boleh, di pustaka boleh, tapi jangan di dalam kelas. Kalau di pojok baca, ini ada yang namanya membaca yaring. Nah, tahu ini apa istilah baca yaring? Coba. Membaca yaringnya, ya membaca keras ya, tapi guru yang membaca. Guru membaca bercerita pada siswa. Gajah, nah, apa yang gajah katakan? Seolah-olah cerita kita itu memang benar terjadi, padahal yang kita baca di buku. Kita duduk, guru duduk di sini, siswa duduk di sini, siswa duduk di lantai, boleh, ya, supaya jelas.
Kemudian kita jelaskan nanti siswa, kenapa apa tujuan membaca yari itu? Siswa yang nggak bisa membaca, dia akan bisa memahami. Nah, misalnya ada cerita gajah dan kancil, dia bisa memahami walaupun tidak bisa membaca dari bacaan guru tadi. Nah, siswa yang tidak bisa membaca bisa mendengar, karena membaca yari itu juga harus bisa sering kita lakukan. Kemudian di sekolah kita ada program yang namanya tadi GLS yang gelis, gerakan literasi sekolah. Nanti setiap Kamis akan dilakukan. Kemudian ada yang namanya sumbangan hari Jumat itu ada namanya kita buat. Itu nanti bukan fokus untuk hari, maksudnya ini disampaikan ke siswa kita bukan untuk sedekah di masjid, tapi untuk anak yatim di sekolah atau ada anak-anak kita yang mendapatkan musibah. Kalau untuk anak yatim di sekolah bisa setiap tahun misalnya, tahun sekali kita panggil. Nanti insya Allah bulan 6 ini bisa kita panggil. Kalau ada kita lihat anggaran nanti panggil anak yatim kita santuni. Seperti itu di hari terakhir sekolah kalian nanti santuni kasih kata untuk anak tersebut. Apakah nanti pas jatuh bisa upacara bisa kita lakukan. Nah, itu salah satu. Bahkan kalau di sekolah lain itu mereka bisa memberikan sembako. Nah, ada yang dapat 5 bambu beras sama minyak makan, gula pasir untuk orang-orang tua siswa yang kurang mampu, karena sumbangannya sudah banyak setiap tahun. Itu semua guru wajib tiap seminggu sekali ada kata juga, cuma karena siswanya banyak dapat semua. Tapi kalau kita siswa kita kurang, siswa orang tua kurang mampu banyak, nggak mungkin dapat semua. Jadi kita buat dalam bentuk santunan. Kemudian ada satu lagi program kita minat bakat. Itu minat bakat karena kita tidak ada anggaran, tapi kita sudah melakukan pembinaan yang sudah kita lakukan baik KSN, KOSN maupun FLS 2E. Nah, ke depan kita harus ada tim pencari bakat dari kelas 1. Dari kelas 1 langsung tim pencari bakat. Sudah ada siswanya yang untuk dilatih. Saya kelas 1 ini ada bakatnya ini, tinggal kita apa? Walaupun kita genjot nanti di saya kelas 3. Begitu juga dengan lomba-lomba lainnya. Baik Bapak Ibu, mungkin ini saja paparan singkat. Ini kegiatan kita, kegiatan kombo kita, ya, paparan singkat saya. Ada yang mau bertanya? Ada? Kalau tidak ada, kita tutup. Saya akhiri, lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak
Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.